Bu, halo Bu, ada apa? Xiaoru lagi mandi. Zhang He, gawat. Cepat ke rumah sakit. Ayahmu kena perdarahan otak mendadak. Sedang diresusitasi. Dokter bilang butuh 200.000. Di rumah tidak ada uang sebanyak itu. Apa? Bu, jangan panik dulu. Soal uang, aku cari cara. Aku dan Xiaoru sekarang ke sana. Orang tua Xiaoru, orang tuaku juga. Sekarang ada masalah. Aku tak bisa diam. Uang di rumah tak cukup. Hanya bisa gadaikan rumah. Sayang, gawat. Ada masalah, ayah di rumah sakit, diresusitasi. Butuh uang darurat. Aku ambil sertifikat rumah. Aku tunggu di garasi, cepat ya. Apa? Gadaikan rumah? Lin Zhang He, kamu gila? Ayah kena perdarahan otak. Ini soal nyawa. Tak ada waktu. Cepat. Lin Zhang He, berhenti. Jangan gadaikan rumahku. Jangan. Kenapa pakai baju begitu langsung keluar? Naik dulu. Jangan pura-pura sakit apa sampai jual rumah. Pasti penyakit yang tak bisa sembuh. Ku beritahu kamu, jangan harap ambil rumahku untuk isi lubang tanpa dasar ayahmu. Zhang Ru, apa maksudmu? Cepat berikan sertifikat propertinya. Tidak boleh namaku yang tertera di sini. Berdasarkan apa kau ambil untuk selamatkan ayahmu? Ayahku? Rupanya dia mengira yang kena musibah adalah ayahku. Makanya dia begitu panik mengejarku keluar. Ayahmu masuk rumah sakit terus. Entah sudah habis berapa banyak uang, sekarang mau gadai lagi rumahku. Ku beritahu kamu, jangan mimpi. Sudah menikah 3 tahun. Tak disangka Zhang Ru ternyata orang seperti ini. Cepat ikut aku pulang. Zhang Ru, demi rumah ini kau rela mengabaikan ikatan keluarga? Kau malah menyalahkanku. Tak ada uang, ya pinjam saja. Berdasarkan apa kau ambil rumahku untuk digadaikan? Dulu orang tuamu beli rumah ini bilang untukku. Sekarang diambil untuk digadaikan. Omongan keluargamu cuma angin lalu? Ayahmu mati itu sudah seharusnya. Rupanya di hatinya rumah ini lebih penting dari nyawa ayahku. Dulu benar-benar buta. Hari ini kulihat apakah hatinya masih merah, masih ada hati nurani atau tidak. Ini soal nyawa. Seketika itu siapa yang mau kupinjam 200.000 kalau sampai terlambat resusitasi? 200.000 ayahmu si beban ini seharusnya sudah lama mati. Zhang Ru, itu kan ayah kita. Kamu berani bilang begitu, tidak takut disambar petir? Itu ayahmu, bukan ayahku. Aku tidak punya orang tua egois sepertimu. Saat ada masalah langsung minta uang ke anak. Kalau itu ayahmu, kamu akan tinggalkan juga? Kalau itu ayahku, aku akan lakukan hal yang sama. Coba pikir kalau ayahku sakit. Ku minta kamu jual mobil ini. Kamu setuju? Aku setuju. Asal bisa selamatkan nyawa, meski harus jatuh miskin aku rela. Lin Zhang He, untuk selamatkan ayahmu, kamu benar-benar bisa ucapkan kebohongan apa saja. Bohong. Sejak beli mobil ini, kamu setiap hari sangat menjaganya, disentuh orang lain saja tidak boleh. Untuk ayahku, kamu rela jual? Ya, aku akan untuk ayahmu menjualnya. Kamu gila ya? Uang habis, bisa dicari lagi. Kalau nyawa hilang, benar-benar hilang. Prinsip ini masih tidak kamu mengerti? Pokoknya hari ini jangan pergi kemana-mana. Rumah dan mobil jangan sentuh sama sekali. Zhang Ru, dengar ya, serahkan sertifikat properti atau kau akan menyesal. Lin Zhang He, jangan nakut-nakuti aku. Ku beritahu, kalau rumah digadaikan aku baru akan menyesal. Zhang Ru, kamu tahu tidak yang terbaring di rumah sakit sekarang adalah... Siapa? Siapa pun tak usah peduli. Ayahku pun tak boleh. Yang terbaring di rumah sakit sekarang adalah ayahmu. Diam! Berani kau kutuk ayahku?
Diam! Berani kau kutuk ayahku? Kamu Kenapa? Mau pukul aku? benar-benar tak bisa diajak bicara. Sekarang cepat berikan sertifikat propertinya. Tidak. Apapun yang kau katakan hari ini tak akan kuberikan. Cepat berikan. Halo, Shaoli. Cepat ke parkiran kompleks perumahan. Lin Jianghe mau memukulku. Baik. Bagus. Kebetulan sahabatmu datang. Biar dia lihat benar dan salahnya siapa. Lihatlah apakah dia akan membelamu. Ada apa ini? Ribut sekali di malam hari? Jiang He, bukan maksudku, tapi kau tega menyakiti Xiaoru sampai berani memukulnya? Shaoli cepat bantu nilai ini. Begini ceritanya. Dia mau menggadaikan rumah pernikahan kami untuk dijadikan agunan menyelamatkan ayahnya. Apa? Kau suruh Xiaoru gadaikan rumah untuk selamatkan ayahmu? Kalau begitu, aku harus bicara adil rumah. Adalah rasa aman wanita. Masa bisa sembarangan digerakkan? Ayahmu sakit. Coba cari cara lain. Minta bantuan saudara atau pinjam uang. Betul ayahmu sakit. Masa tak bisa cari cara sendiri? Pinjamlah. Kalau ibu ada cara, takkan telepon aku. Mereka sudah berkorban. Di saat seperti ini, aku tak mungkin tak keluar uang sama sekali. Siapa bilang tak boleh keluar uang? Rp500 ini sudah cukup menunjukkan niat baikku. Selain itu atasi sendiri. 500 yuan, biaya operasi 200.000. 500 yuan bisa apa? Hanya 500 yuan ini mau terima atau tidak terserah. 500 yuan. Di matanya nyawa ayahku cuma bernilai 500 yuan. Ini hasil jerih payah orang tuaku, yang dikumpulkan susah payah untuk bayar mas kawin 300.000 dan menikahkan aku dengan istri baik. 500 yuan. Kalau rumah tidak bisa, mobil pasti bisa kan? Mobil ini ku beli sebelum menikah. Masa sih dianggap jaminan pribadimu? Jiang He, lihat kamu. Sekali lagi kamu ngotot begini. Mobil adalah gengsi pria. Kalau kamu gadai mobil, nanti kamu pakai apa? Orang tua itu bisa diselamatkan, tapi harus sesuai kemampuan. Kalau tidak, nanti bukan cuma kalian berdua yang hidup sengsara. Betul juga. Aku juga demi kebaikanmu, demi keluarga kita berpikir panjang. Sekarang kamu jangan egois. Egois. Aku jual mobil dan rumah selamatkan ayahku disebut egois? Aku cuma bisa melihat ayahku menunggu mati disebut tidak egois? Zhang Ru, kamu masih punya hati nurani tidak? Aku harus hidup. Pokoknya jaminanku tidak boleh kau sentuh mobil juga tidak boleh. Xiaoru benar, Jiang He jangan bodoh. Jangan-jangan uang hilang orang pun tak selamat. Nanti kalian berdua hidup rumah tangga masih bisa lanjut tidak? Kalau Zhang Ru memperlakukanku begini, apa harus menguras semua tabungan untuk ayah mertua? Ayah mertua kan perdarahan otak. Kalau orangnya tak tertolong, rumah dan mobilku tabungan semua hilang. Jiang He, hari ini kukatakan padamu di sini. Kalau berani menggadaikannya, kita cerai. Nanti aku ajukan pembekuan aset uang 1 sen pun, jangan harap kau sentuh. Jaminan pernikahan saja tidak ada. Buat apa aku hidup susah denganmu? Hahaha. Bercerai. Baik. Aku cari uang untuk biaya pengobatan ayah, di saat seperti ini kau malah mau bercerai. Zhang Ru, di hatimu, apakah kita ini suami istri? Kau yang lebih dulu mengusik jaminanku. Kalau kau sudah tak punya hati, jangan salahkan aku membalas. Maksud Zhang Ru adalah, kalau hari ini memilih menyelamatkan ayah mertua, bukan saja hartanya habis, istrinya juga hilang. Lalu kenapa aku harus selamatkan ayahnya? Perkataan Xiaoru memang agak kejam, tapi dia benar. Begitu pria kalap, wanitalah yang harus pegang kendali. Dulu keluarga kami juga begitu, karena terlalu baik hati, menguras harta untuk selamatkan ibu mertua. Hasilnya, orang tak terselamatkan, malah terlilit utang. Hidup saat itu sungguh sengsara. Kamu pasti tak boleh mengikuti jejakku. Aku paham, benar-benar paham. Bukan tak mau mengeluarkan uang, tapi tak mau mengeluarkan uang untuk keluargaku. Artinya, kalau yang terbaring di rumah sakit hari ini benar orang tuaku, dia pasti akan tega membiarkannya mati. Kalau begitu, sekarang giliran ayahnya, aku juga tak akan... Baik. Kau benar. Akhirnya kau sadar juga. Sudah lama kukatakan padamu, ayahmu itu cuma beban. Oke, aku setuju. Rumah dan mobil tak digadaikan. Benarkah? Tapi apa yang kau katakan tadi serius semua?
Jika di rumah sakit yang dirawat ayahmu, kau hanya kasih 500 yuan. Tak ada tambahan. Rumah dan mobil tak digadaikan kan? Ini, Zhang Ru, dia cuma tipu kau. Taruhan kau tak berani. Saat ini, jangan sampai melunak. Suamimu banyak akal. benar. Rumah dan mobil batasnya. Aku tak akan mengalah. Zhang Ru, 3 tahun pernikahan. Hari ini baru aku pertama kenal kau. Suami, jangan salahkan aku kejam. Coba pikir, ayahmu bisa hidup berapa tahun? Walau kali ini selamat, nantinya ada tak terhitung biaya resusitasi. Bagaimana kau tanggung? Jadi, kali ini, siapapun, bahkan orang tuaku tak boleh diselamatkan. Zhang Ru, berani kau bersumpah? Lin Zhanghe, keluargamu kena musibah. Kenapa kau paksa Zhang Ru? Aku berani. Tak hanya bersumpah, aku juga berani. Zhang Ru, kau mau apa? Kau gila? Sekarang kau percaya padaku. Mulai hari ini, tak ada yang boleh sentuh, tak ada yang boleh andalkan. Hancurkan sertifikat properti ini. Tak bisa diganti cepat. Aku lihat Lin Zhanghe akan gadaikan apa. Zhang Ru, kamu tahu nggak? Setelah kamu hancurkan sertifikat properti, kalau mau urus ulang, butuh waktu sebulan lagi. Kamu nggak pernah mikir, kalau di rumah sakit, yang terbaring itu ayahmu sendiri, gimana nanti? Sampai sekarang kamu masih mainin kartu moral. Lin Zhanghe, jangan kira aku nggak tahu. Kalau aku mundur sekarang, kamu pasti langsung bawa itu buat jaminan? Sampai tahap ini, dia masih main siasat. Zhang Ru, kita benar-benar sudah selesai. Selesai apa? Kamu sekarang langsung ambil sertifikat kendaraan, lalu sobek juga. Jangan mimpi mau pakai buat jaminan. Cepat. Baik. Ini katamu sendiri. Jangan sampai menyesal. Nggak akan menyesal. Ayah. Ayah. Kamu bilang apa? Bukannya katamu ayahku dirawat di rumah sakit? Ayahku ini kan baik-baik saja, sedang telepon aku. Zhang Ru, lebih baik kamu cepat angkat telepon. Kalau kamu angkat sekarang masih ada waktu. Angkat teleponnya, biar kamu bisa komplot sama orang tuaku untuk bohongi aku. Jangan diangkat. Dia cuma mau biar orang tuamu nangis-nangis di telepon, paksa kamu keluarin uang. Bagus, Lin Zhanghe. Nggak nyangka kamu licik sekali. Demi dapat uang, sampai nggak pilih cara. Orang tuaku juga udah tua. Kamu masih ganggu mereka. Zhang Ru, setelah menikah bertahun-tahun, di hatimu, aku orang kayak gini? Memang bukan? Baik. Zhang Ru, selama bertahun-tahun ini, aku dengan tekun merawat ibu dan ayah dari kebutuhan sehari-hari. Ibu dan ayah hingga pergi jalan-jalan. Aku selalu merawat ibu dan ayah dengan nyaman. Apa kamu tak perhatikan? Bukankah ini seharusnya? Bukankah ini bukan tugasmu? Pekerjaanku sehari-hari berat dan melelahkan. Pulang kerja juga selalu larut malam. Orang tuaku juga orang tuamu. Kamu yang lebih banyak. Bukannya itu seharusnya? Aku manajer di perusahaan. Kamu cuma guru SD. Aku lebih sibuk dari kamu. Kenapa aku sempat merawat orang tua? Baiklah, Lin Zhanghe, sudah kuduga. Kamu meremehkan pekerjaanku. Memangnya guru SD tidak bisa sibuk? Aku tidak bermaksud begitu. Kurasa kamu memang bermaksud begitu. Apa kamu merasa gaji Xiaoru terlalu rendah? Apa kamu ingin Xiaoru berhenti kerja merawat orang tua? Apa, Lin Zhanghe? Sudah kubilang dari dulu, aku akan cari uang dengan tanganku sendiri. Aku akan buktikan pada semua orang. Aku juga bisa menafkahi keluarga ini. Dulu kan kamu yang paling mendukungku. Aku tidak keberatan. Tapi aku ingin tanya gaji yang kamu hasilkan. Pernahkah untuk keluarga ini dikeluarkan sesen pun? Bukankah aku yang cari uang menafkahi keluarga? Bukankah itu seharusnya? Lin Zhanghe, jangan pura-pura sedih. Sebagai seorang pria, bukankah seharusnya cari uang untuk keluarga? Zhao Xiaoli, diam kamu. Ini urusanku dengan Zhang Ru. Xiaoru adalah sahabat terbaikku. Aku tidak akan izinkan siapapun menyakitinya. Xiaoli memang yang terbaik. Zhang Ru, cepat angkat teleponmu. Bagaimana kalau keluargamu ada keperluan mendesak? Lin Zhanghe, jangan coba-coba. Apa kau sudah dari dulu berkomplot dengan orang tuaku agar mereka membujukku lewat telepon? Zhang Ru, kumohon, cepat angkat telepon. Xiaoru tidak boleh angkat. Kalau kau angkat, pasti ayah ibu akan meratap di telepon. Nanti uang ini harus kau pinjamkan.
Bagus, Lin Jianghe. Dengar ya. Telepon ini hari ini pasti tidak akan kujawab. Lupakan saja niatmu. Zhang Ru, dengarkan aku. Kalau kau tidak angkat telepon, kau pasti akan menyesal. Tidak mungkin. Ada apa? Ibu kirim SMS. Rumah sakit menagih pembayaran, minta aku segera kirim uang. Ini pasti Lin Jianghe yang suruh ibumu kirim. Dia pasti baru saja diam-diam memberitahu orang tuamu. Bagus, Lin Jianghe. Dengar ya. Telepon ini hari ini pasti tidak akan kujawab. Lupakan saja niatmu. Aku selalu di depanmu, HP saja tidak kukeluarkan. Bagaimana bisa memberitahu mereka? Siapa yang tahu caramu? Bisa saja kau yang kirim otomatis. Bukan aku yang kasih tahu. Sekarang aku tanya, mau tidak ikut ke rumah sakit? Mau ke rumah sakit apa? Ini jelas rekayasamu. Betul, Xiaoru. Mereka pasti sudah di rumah sakit menunggumu. Kalau kamu pergi, uangmu akan terpaksa dikeluarkan. Lin Jianghe. Aku peringatkan, jangan pikir pinjam uang dari orang tuaku. Uang pensiun mereka cuma sedikit. Kalau kau masih punya hati, jangan incar uang pensiun mereka. Uang pensiun mereka dari aku. Terus kenapa? Uang itu aku yang kasih. Itu uang mereka. Jadi kau sudah bulat tekad tak mau bayar? Kalau mau aku bayar, kau bayar sendiri. Jangan libatkan keluargaku. Baik. Tanya terakhir. Kalau di rumah sakit benar ayahmu, kau juga tak peduli? Jangan kutuk ayahku. Aku baru terima telepon darinya. Mereka baik-baik saja. Coba telepon untuk konfirmasi. Ingin aku masuk perangkap? Tidak mungkin. Ayahku telepon lagi. Pasti minta uang lagi. Zhang Ru, kau akan menyesal. Aku menyesal? Penyesalanku adalah menikah denganmu, yang setiap hari hanya tahu kirim uang ke rumah sakit. Aku mau menolong orang. Menyelamatkan apa? Kau cuma buang-buang uang. Jadi bagimu, uang lebih penting daripada nyawa orang tuamu? Jangan mengalihkan pembicaraan. Orang tuaku baik-baik saja. Lalu kenapa kau tak berani angkat telepon? Kenapa tak balas SMS? Siapa bilang aku takut? Aku tak angkat telepon karena tak mau tertipu. Mengerti? Lin Jianghe, kau egois sekali. Ayahmu sendiri yang kena musibah, tapi kau maksa Xiaoru menanggung bersamamu. Kau masih punya hati nurani, tidak? Siapa yang egois? Aku tak pernah berpikir begitu. Diam kau. Aku akan beritahu di grup keluarga sekarang juga. Orang tua Lin Jianghe dari keluarga Lin dirawat di rumah sakit. Jangan ada yang meminjamkan uang padanya. Hidup atau matinya orang tua itu tak ada hubungannya denganku. Aku tak akan keluarkan sepeser pun. Zhang Ru, dia ayah mertuamu. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Aku kenapa? Ada apa dengan ucapanku? Dengar baik-baik. Mulai hari ini, orang tua itu tak ada hubungannya denganku. Xiaoru, seharusnya kau lakukan ini dari dulu. Ayah Lin Jianghe sakit terus-menerus. Seharusnya kau putus hubungan dengannya dari dulu, biar tak ketularan penyakit. Zhao Xiaoli, diam kau. Kau lebih percaya Zhao Xiaoli, orang luar ini, daripada aku? Hubungan kita bertahun-tahun sebagai suami istri masih kalah dengan hasutannya. Setidaknya Xiaoli tulus padaku. Tidak seperti kalian yang satu persatu hanya mau menguras uangku. Aku tak mengerti. Kau terus bilang aku tipu uangmu. Tapi tahun-tahun ini uang yang kudapat semua kuberikan padamu. Lihat, ayahku baru kirim SMS, minta aku kirim uang. Kau masih bohongi aku. Aku benar-benar buta mata sampai menikahimu. Pesan dari ayahmu? Kau yakin? Pengirim SMS-nya jelas-jelas ayahku. Lin Jianghe. Aku sudah paham siapa dirimu. Kau sama seperti orang tuamu yang tak berguna. Ada masalah, hanya bisa minta uang. Jadi di hatimu, perasaan kita bertahun-tahun ini semua palsu? Segala yang kulakukan hanya untuk uang? Tentu saja. Kalau bukan uang, lalu apa lagi? Dan lagi, bicara soal perasaan. Mari kita hitung. Apa? 3 tahun. Sudah menikah 3 tahun. Keluargamu pernah kasih apa pada kami? Ayahmu sering dirawat. Habis berapa banyak uang? Kau sendiri tahu. Gaji bulananmu yang sedikit itu, semuanya habis untuk orang tua. Uangnya sudah terpakai. Apa maksudmu sedikit? Gajiku 50.000 yuan sebulan. Untuk obati ayahku, cuma 5.000 yuan. Sisanya, semua kuberikan padamu. Cukup untuk hidup kita berdua, bahkan bisa menabung banyak. Lin Jianghe, 5.000 yuan sebulan. Apakah itu sedikit? Kalau itu ditabung,
Sekarang kita mungkin sudah beli rumah baru. Masih perlu untuk tinggal lebih baik? Harus beli rumah di pinggiran kota? Sialan. Aku benar-benar sial menikah ke keluargamu. Jadi di matamu, orang tuaku hanya orang tua. Perasaan kita tidak ada artinya, benar kan? Betul. Hari ini ku beritahu. Uang tidak ada, nyawa satu. Kalau kamu berani, jual saja aku untuk obati orang tua. Xiaoru, tenang dulu. Aku tak menyangka Lin Jianghe ternyata orang seperti itu. Tenang apa? Hari ini aku harus bereskan ini dengannya. Tahun lalu ulang tahun ayahku, kau hanya belikan baju 2.000 yuan. Ibuku ulang tahun, telepon pun tidak. Sekarang berani minta uang? Itu karena waktu itu ayahku sedang dirawat di rumah sakit. Saat itu darurat, aku benar-benar tak bisa pergi. Tapi kemudian aku beri ibu uang 20.000 untuk dibelanjakan sesukanya. Alasan. Semuanya alasan. Keluargamu tak ada yang baik. Semuanya penghisap darah. Siapa sebenarnya penghisap darah? Zhang Ru? Karena kau sudah bicara sekeras ini, maka aku juga benar-benar paham. Kau itu hanya memikirkan uang hubungan pernikahan kita selama bertahun-tahun. Di hatimu tak lebih berharga dari rumah. Akhirnya bicara jujur. Ya kan? Ku beritahu. Rumah adalah batasku. Tak ada yang boleh sentuh. Bicara jujur apa, Zhang Ru? Kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Aku bagaimana? Kau itu tak suka melihatku senang. Harus menghamburkan uang ini sia-sia. Sia-sia apa? Itu untuk menyelamatkan orang. Zhang Ru, kau masih punya hati nurani? Ayah mertua sakit parah dirawat, kau tak mau keluarkan 1 sen pun. Wajah keluarga Zhang kita kau noda sepenuhnya. Kau tahu apa? Berani mengatur di sini. Dulu, kalau bukan karena kau habiskan semua uang untuk obati orang tua, mana mungkin hidup miskin begini? Mau jadi anak berbakti? Silakan sendiri. Jangan paksa aku. Jadi engkau benar-benar nekat, tak peduli ayah. Benar, sudahlah. Aku harap kau tak menyesal. Berhenti mau pergi, tak semudah itu. Katakan, benar kan? Berenana meminjam uang dari orang tuaku? Aku sekarang harus segera ke rumah sakit. Kau tak peduli ayah? Aku masih harus peduli. Aku tak sekejam kau. Tidak boleh. Hari ini, jika tak bicara jelas, kau tak boleh pergi kemanapun. Jika kau berani buka mulut untuk meminjam uang dari orang tuaku, harus buat surat perjanjian pinjaman hitam di atas putih, tanda tangan dan cap jempol. Yaitu, saudara kandung masih harus hitung jelas, uang ini tak boleh sia-sia hilang. Dengar tidak? Tak hanya buat surat perjanjian, tapi juga hitung bunga. Sesuai dengan suku bunga pinjaman komersial untuk dihitung, aku pasti tak akan biarkan uang pensiun orang tuaku dipalsukan olehmu. Dipalsukan Zhang Ru di hatimu? Aku Lin Jianghe hanyalah penipu yang penuh rencana. Kalau tidak, lalu apa lagi yang kau inginkan? Lin Jianghe, kau terlalu tak bertanggung jawab. Xiaoru sudah ikutmu bertahun-tahun. Masa muda terbaiknya terbuang untukmu, sudah berkorban banyak untukmu. Kau sekarang masih ingin membebani keluarganya berhutang bersamamu? Apakah kau masih pria? Baiklah, ibu kamu telepon lagi, kayak mau bunuh orang aja. Iya kan? Mau cari-cari alasan apa lagi? Pasti ibu minta uang. Dia nelpon kamu nggak bisa, jadi nelpon aku. Ayah kamu sakit? Masa ibu kamu berani nelpon aku? Sudah ku bilang, ini ibumu sendiri. Lin Jianghe, ini waktunya kapan? Kamu masih bohongin aku. Apa kamu pikir aku gampang dibohongi? Lin Jianghe, ibumu sudah nelpon. Masih pura-pura apa? Berani terima telepon? Iya. Terima. Speakerphone. Biar aku dengar. Apa yang dia katakan? Bu, Jiang He, kalian kenapa? Ini soal hidup mati. Kalian kok belum bawa uang? Dokter terus minta. Kondisi ayahmu kritis. Kalian di mana? Itu suara ibuku beneran. Bu, kamu dibohongin dia. Keluarga Lin ini kerja sama bohongi kita. Maksudnya cuma ngerampok uang kita. Xiaoru, kamu sama Jiang He? Di sana kenapa? Darurat. Kok belum datang? Bu, maaf. Uangnya
Mungkin aku nggak bisa kirim. Apa maksudmu? Jang He, jelasin. Maksudmu uangnya mungkin nggak bisa dikirim? Ayahmu nunggu uang buat operasi? Bu, maaf. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Kamu ini nak, bikin gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya aku berencana gadaikan rumah. Tapi Zhang Ru, dia, agar aku tidak pakai uang untuk obati ayah, merobek sertifikat rumah. Apa? Zhang Ru. Zhang Ru, angkat teleponnya. Ibu menyuruhmu angkat telepon. Angkat ya angkat. Aku mau dengar bagaimana kalian menipu ibuku. Zhang Ru, kamu jahat. Apakah kamu masih manusia? Ayahmu hampir tidak tertolong. Cepatlah ke rumah sakit. Maukah kamu melihat ayahmu mati? Jahat, jahat. Ibu? Ibu memanggilku jahat? Benarkah ibu-ibuku? Xiaoru, tenang dulu. Mungkin dia bukan ibumu yang sebenarnya, soalnya teknologi AI sekarang sangat maju, bisa sepenuhnya meniru suara orang. Lagi pula, tante paling sayang padamu. Mana mungkin memanggilmu jahat? Ibuku, dia selalu baik padaku. Kenapa dia memarahiku seperti ini? Oh, aku mengerti. Ini pasti Lin Jianghe sengaja menyuruh orang berakting untuk membuatmu lembek. Mungkin di ujung telepon bukan ibumu sama sekali. Jangan sampai tertipu. Iya. Kau benar, suara ini bukan suara ibu. Ini bukan ibu Lin Jianghe. Demi uang, kau benar-benar tak tahu malu. Teater seperti ini pun kau mainkan? Teater apa? Ibu bilang apa? Ayah dirawat di rumah sakit? Sekarang kau percaya padaku? Lin Jianghe, kau pura-pura apa? Menurutku kalian kali ini keterlaluan. Lin Jianghe, kusarankan kau sudahlah. Kalian maksudnya apa sih? Sampai sekarang kau masih berpura-pura. Aku tidak berpura-pura, Zhang Ru. Ibu sudah bilang langsung, kenapa kau masih tidak percaya padaku? Lin Jianghe, kau memang ahli akting demi uang. Kutukan untuk ayahku dan tiruan suara ibuku pun kau mainkan. Ibuku tidak pernah bicara seperti itu padaku. Maksudnya apa? Iya, Lin Jianghe, ini agak berlebihan. Tante biasanya orang yang sangat lembut. Kita semua tahu suara di telepon tadi tajam dan keras. Pasti bukan tante. Palsu apa? Itu ibumu sendiri, Zhao Xiaoli. Ini urusan keluarga kami. Bisakah kau diam? Kenapa kau membentak Xiaoli? Dia temanku, dia bicara jujur. Tidak seperti kalian berkomplot menipu saya. Lin Jianghe, aku juga ingin yang terbaik untuk Xiaoru. Terbaik untuknya? Kau mau celakakan dia? Sudahlah Lin Jianghe. Xiaoli lebih peduli padaku daripada siapapun. Xiaoru, jangan marah. Aku tak peduli pandangan orang lain. Zhao Xiaoli. Sekarang ayah Zhang Ru terbaring di rumah sakit. Kau tak membujuknya ke rumah sakit, malah datang bersamanya bicara soal rumah dan mobil. Kau benar-benar tak takut kalau terjadi sesuatu? Shkutu Lin Jianghe, aku tak mau kau berkata begitu pada Xiaoli. Dan ayahku baik-baik saja. Kalau kau kutuk ayahku lagi, ku belah mulutmu. Zhang Ru, kau keterlaluan. Lagi? Aku lihat skenario apa kali ini? Apa? Kau anak durhaka. Kalau ayahmu celaka, takkan kuampuni kau. Cepat ke rumah sakit bawa uang, atau kubunuh kau di rumah. Xiaoli, lihat ibu, dia bilang mau membunuhku. Astaga, jahat sekali. Ini tak mungkin. Ini dari tante. Masa tante mau bunuh anak kandungnya sendiri? Pasti mereka dengan cara tertentu dapatkan ponsel tante dan sengaja kirim ini. Lin Jianghe, kamu benar-benar bermain peran sampai tuntas ya. Lin Jianghe, buat memaksaku bayar, kau bahkan mulai mengancam keselamatan jiwaku. Lapor polisi. Aku harus lapor polisi. Ini ancaman. Mengancam keselamatanku. Zhang Ru, sudah cukup belum ulahmu? Siapa yang berulah? Kau tidak lihat? Dia mau membunuhku. Kalau aku tidak lapor polisi, nunggu dia datang bunuh aku? Zhang Ru, lihat dirimu sekarang seperti apa? Ayah terbaring di ruang resusitasi, masih belum jelas hidup atau matinya. Ibu di rumah sakit, hampir gila karena panik. Dan kau di sini, hanya peduli pesan ini, apakah isinya menghina kau atau tidak? Kau malah mau lapor polisi tangkap ibumu sendiri? Apa kau mau ibu juga terbaring di rumah sakit? Kamu penipu. Kau malah mau mengajariku? Jangan pura-pura. Ayahku sebenarnya tidak sakit. Ini semua karanganmu.
Apa masih belum jelas hidup atau matinya? Semua bohong untuk menipu uangku. Hanya kebohongan yang kau buat. Kemarin baru telepon dengan ayahku. Dia masih baik-baik saja. Itu kemarin baru terjadi perdarahan otak. Siapa yang bisa menduga? Surat diagnosa rumah sakit, perlu aku foto dan kirim ke kamu. Nomor telepon dokternya, perlu aku hubungi dia sekarang. Surat diagnosa bisa palsu, dokternya juga bisa orang bayaran. Zaman sekarang, kalau punya uang apa yang tidak bisa? Xiaoru, jangan percaya dia. Semakin dia seperti ini, semakin jelas dia bersalah. Benar. Kamu memang bersalah. Orang tua itu berani bilang mau bunuh aku. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus lapor polisi. Zhang Ru, itu ibumu. Kata-kata seperti itu, senior. Bagaimana bisa kamu ucapkan? Dia hanya panik butuh uang untuk ayah, makanya ngomong kasar. Kamu mau lapor polisi karena ini? Sudah kubilang bukan ibuku. Kenapa kamu membelanya? Aku paham. Kamu yang suruh orang kirimkan? Sudah kuduga. Biasanya pura-pura ibu yang baik hati. Saat genting, ketahuan aslinya. Karena aku tak punya uang mau pukul aku sampai mati? Aku dukungmu, Xiaoru. Hal seperti ini tak bisa cuma peringatan lisan. Lain kali bisa jadi beneran mukul. Jadi harus libatkan polisi. Kasih dia peringatan. Biar dia tahu kamu bukan orang yang lemah. Zhao Xiaoli, diam kau. Mulai sekarang kau tak diterima di sini. Pergi kau dari sini. Kau yang harus pergi. Lin Jianghe, ini rumahku. Xiaoli kuajak ke sini. Yang harus pergi adalah kau, si penipu ini. Aku tak mau bertengkar. Aku sekarang harus segera ke rumah sakit. Urusan ayah tak boleh ditunda. Sedangkan kau, kuharap kau tak akan menyesali perbuatanmu hari ini. Menyesal? Menyesal tak kasih rumah, tak biarkan kau suami hebat gadaikan rumah? Lin Jianghe, aku takkan pernah menyesal. Xiaoru, kenapa? Jangan-jangan kau masih pikirin Lin Jianghe si penipu itu? Siapa peduli dia? Xiaoli, cepat bantu aku lihat. Kalau lapor polisi, harus bilang apa? Kita bilang saja ketemu penipu online. Mereka memeras. Mereka ancam kita, bilang tak kasih uang, bunuh kita. SMS itu buktinya. Langsung kirim ke polisi. Baik, sekarang juga aku telepon. Oh ya, kamu harus bilang kamu curiga mereka sengaja merampas hartamu dengan mengatur jebakan. Bahkan soal ayahmu sakit, bisa mereka buat rumor. Bilang begitu harus laporkan ke polisi. Suruh Lin Jianghe dan ibunya datang untuk diperiksa. Lihat nanti dia masih berani ancam aku. Jianghe mana Xiaoru? Bu, Xiaoru dia tidak percaya ayah sakit sekeras apapun tidak mau datang. Dia kira kita bersekongkol menipunya. Dia kira kita bohong padanya? Pakai nyawa ayahnya untuk bohong? Surat diagnosanya sudah dia lihat? Dia bilang sekarang teknik PS bisa dipalsukan. Tidak lihat. Jianghe, uangnya dibawa? Dokter tadi nagih lagi, bilang kalau tidak bayar beberapa obat akan dihentikan. Aku tadinya rencana gadaikan sertifikat rumah. Tapi Xiaoru merobek sertifikatnya. Bilang kalau mau pinjam uang buat surat perjanjian. Apa? Temui dia? Aku sendiri yang pergi. Aku tidak percaya. Dia berani tidak kasih uang. Xiaoli dan teman-temannya benar-benar datang. Xiaoru, jangan takut. Zhang Ru, keluar kau. Kamu siapa? Bagaimana bisa menemukan sini? Aku kasih tahu ya, aku sudah lapor. Tunggu saja kau ditangkap. Zhang Ru, dia ibumu sendiri yang datang. Cepat buka pintu. Itu ibu? Bagaimana kalau aku buka pintu? Jangan dulu, siapa tahu ini aktor yang disuruh Lin Jianghe. Zhang Ru, aku tak punya waktu untuk bicara panjang lebar. Ayahmu masih terbaring di rumah sakit. Cepat buka pintu ini. Zhang Ru, apa kau lupa ini juga rumahku? Ibu? Ibu, kenapa ibu datang? Pasti Lin Jianghe sengaja mengganggu tante tengah malam.
Tidak ada yang memberitahuku rumah anakku sendiri, mana mungkin aku tidak bisa menemukan. Apa yang barusan kau katakan di telepon? Bilang aku bukan ibumu? Betul, ibuku takkan pernah bilang pukul aku sampai mati. Baik, akan kuperlihatkan apakah aku ibumu atau bukan. Ibu, Syaru hanya sesaat linglung. Lihat ibu mau main tangan lagi. Baik, aku tak akan pukul kau. Aku hanya tanya, ayahmu di rumah sakit butuh resusitasi. Kenapa kau tidak bawa uang? Kau masih akting juga? Ayahku sebenarnya baik-baik saja. Aku kemarin baru telepon dengannya. Kau lihat sendiri. Ini surat diagnosa rumah sakit. Ini foto ayahmu di rumah sakit saat resusitasi. Tak dilihat pun, itu palsu. Ibu, aku tahu. Kamu mau aku kasih uang untuk obati ayah Lin Jianghe. Tapi jangan kutuk ayahku. Ya, Bibi. Kenapa bela orang lain kutuk keluarga sendiri? Nona Zhao, ini urusan keluarga kami. Silakan pergi. Ibu Shaoli temanku, dia jangan pergi. Baik. Lalu aku tanya, aku harus bilang apa baru kamu percaya ayahmu di rumah sakit? Aku takkan percaya sampai mati, kecuali ayahku berdiri di depanku. Jika dia bisa berdiri di depanmu, perlukah aku minta padamu? Apa kamu takut uang ini dikeluarkan tak kembali? Aku buat surat hutang. Ayahmu dan kami minjam 200.000 dari kalian. Setelah dia sembuh, kami akan jual rumah tua dan kembalikan uang ini kepada kalian. Surat hutang. Xiaoru, surat hutang juga bisa palsu. Benar. Buah apa surat hutang? Nanti kalian tak akui, bagaimana? Zhang Ru, apa kamu mau lihat ayahmu mati di rumah sakit? Kamu masih kutuk ayahku? Untuk selamatkan keluarga Lin, si tua itu, kamu terus kutuk ayahku. Aku kutuk dia, kamu bodoh. Aku bantu dia. Tanpa uang, bagaimana ayahmu dioperasi? Aku mohon padamu. Ibu mau berlutut untukmu ya. Ibu, ini ngapain sih? Cepat bangun. Pura-pura sedih tak akan mempan padaku. Bagaimanapun juga, rumah tak akan kuserahkan. Dia yang menggadaikannya. Syaru, kau ini masih punya hati nurani tidak? Ibu sudah memohon seperti ini padamu. Diam, Bu. Aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Kalau uangku semua dipakai untuk menyelamatkan ayah Lin Jianghe, nanti aku makan pakai apa, pakai baju apa? Zhang Ru, itu ayahmu yang kukatakan, bukan ayah Jiang He. Kenapa kau tak percaya? Saat kau berusia 3 tahun, kau demam tinggi dirawat di rumah sakit. Ayahmu menjagamu 3 hari 3 malam. Saat kau 7 tahun, kepalamu terluka. Dia panik sampai sepatunya hilang. Ayahmu begitu baik padamu. Benarkah kau tega hanya melihatnya mati di rumah sakit? Kalau bukan ayahmu, sebegitu malamnya, apa ibu akan datang memohon padamu? Benarkah yang sakit bukan ayah Lin Jianghe? Mobil ada di bawah. 10 menit ke rumah sakit. Kalau sampai sana ternyata kami membohongimu, aku, Lin Jianghe, rela keluar tanpa apa-apa. Rumah, mobil, tabungan, semua tak kumau. Zhang Ru, kalau kau masih ingat kebaikan ayahmu padamu, sekarang juga ikut aku ke rumah sakit. Baik. Aku ikut. Shaoli, temani aku. Ini yang kalian bilang, ayahku sakit. Lihat postur tubuhnya. Ini jelas bukan ayahku. Ternyata mau menipuku keluar uang untuk ayahnya Lin Jianghe psikolog itu diobati. Zhang Ru sudah sampai sini. Kamu masih tidak percaya yang terbaring di depanmu adalah ayahmu? Kamu masih membohongiku ayahku sendiri. Aku sendiri yang tahu. Lihat baju pasien yang keluar ini. Ayahku mana mungkin segemuk itu? Kamu lihat sendiri, kamu pikir gemuk karena situasinya darurat, tidak ada baju pasien yang pas. Dokter terpaksa memberinya baju pasien yang lebih besar. Ibu, kamu sakitin aku. Tante, pelan-pelan, kamu tarik Xiaoru sampai sakit. Jangan tarik ibuku. Shaoli aja tahu aku kesakitan. Kamu demi seorang yang lebih tua berani memperlakukanku seperti ini? Zhang Ru, bisa tidak kamu bicara hati-hati? Ayahku di kampung halaman baik-baik saja. Jangan panggil yang lebih tua terus. Lepaskan aku kalian. Bersekongkol main sandiwara. Zhang Ru, bisakah kamu melihat? Ibu, kamu pukul aku? Ini karena situasi darurat. Baik. Bukannya cuma suruh aku lihat teliti, aku lihat. Ibu, kali ini kulihat jelas.
Orang ini, dia bukan ayahku. Untuk dia orang yang tak dikenal ini, ibu malah memukulku? Bibi, bagaimana bisa ibu pukul Xiaoru? Ibu telepon Xiaoru menipunya datang ke rumah sakit, tapi ibu malah memukulnya. Iya, Bu. Kenapa ibu membela orang lain? Ibu membela Lin Jianghe orang luar. Zhang Ru, bagaimana caramu bicara pada ibu? Kau menipu ibuku tengah malam berakting di sini. Sekarang kau pura-pura baik? Ayah, 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 benar-benar ayah. Ayah, benar ayah. Mereka tidak bohong. Ayah benar sakit. Ayah, aku salah. Seharusnya kuangkat telepon ayah. Buka matamu. Lihat aku ya. Bu, ayah kenapa? Kenapa ayah diam? Ayah marah padaku. Sekarang kau tahu takut? Tadi aku mohon padamu. Hampir bersujud memberikan hormat. Sekarang kau tahu takut? Aku salah, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku harus selamatkan ayah. Butuh berapa? Berapa uangnya? Aku akan carikan. Minimal 200.000. Tak apa Bu, Ibu jangan panik. Aku ada cara, aku ambil sekarang. Gadaikan sertifikat rumah. Gadaikan untuk pinjam uang. Uangnya cepat didapat. Sudah cukup. Zhang Ru, sudah cukup. Sertifikat properti sudah kau robek hancur berkeping-keping di parkiran. Kau bilang lebih baik hancurkan daripada selamatkan ayahmu. Kau lupa? Tidak, tidak. Masih ada mobil sertifikat kendaraan juga bisa. Bisa digadaikan. Sertifikatnya di sini? Kau paksa aku merobeknya, bilang kita jangan harap bisa pakai. Hancur. Urus ulang. Ya, kita bisa urus ulang. Urus ulang ayahmu bisa tunggu sebulan? Kata dokter, masa terbaik untuk operasi cuma beberapa hari ini. Kalau lewat terlambat, Sekarang rumah mobil sudah hilang. Sayang, aku salah. Semua salahku. Kita gadai mobil dulu, ya? Aku mohon. Apa yang kau bicarakan? Mobil. Aku bilang mobil. Kita pergi sekarang. Langsung dapat uang. Ayahku tak bisa tunggu. Lalu kita segera urus ulang sertifikat rumah, ya? Uang selanjutnya kita cari cara lagi. Siapa yang tadi bilang 200.000? Menurutku ayahmu beban ini seharusnya sudah mati. Siapa yang bilang? Nyawa dipertaruhkan. Seketika itu siapa bisa pinjamkan 200.000 kalau terlambat diselamatkan? 200.000. Menurutku beban ayahmu ini seharusnya sudah mati. Aku tak tahu. Itu ayahku. Aku tak tahu. Jadi sekarang kau mengakui sendiri kau memang munafik sejati. Keluargaku sudah berbuat segalanya untukmu, dengan segenap hati, tapi kau malah saat kami paling butuh, menghancurkan saya. Aku salah. Kumohon. Tolonglah demi ikatan pernikahan kita. Tolong aku. Ikatan pernikahan? Apa kau lupa lagi dengan ucapanmu sendiri? Aku akan mengingatkanmu. Lin Jianghe, aku peringatkan kau sekarang. Kalau kau berani gadaikan rumah ini, kita cerai. Aku akan langsung bekukan semua aset. Kau tak akan dapat sepersen pun. Jaminan sudah hilang, kenapa aku harus hidup susah bersamamu? Kau lupa, tapi aku tidak. Saat kau merobek sertifikat properti itu, ikatan pernikahan kita sudah putus. Sekarang baru minta tolong? Sayangnya sudah terlambat. Hatiku sudah mati. Xiaoli, tolong aku. Kita kan sahabat baik. Pinjamkan aku 200.000 dulu. Nanti aku akan membalas budimu, baik? Xiaoru, tenang dulu. Mana ada 200.000? Aku cuma karyawan biasa. Kalau begitu 100.000, boleh? 50.000 juga bisa. Aku buatkan surat perjanjian. Bunga pakai yang tertinggi. Bukan aku nggak mau bantu saldo kartu kreditku masih kurang puluhan ribu. Aku ada urusan lain. Aku datang lagi lain kali, ya? Zhao Xiaoli, bukannya dulu kamu yang terus membujukku
bilang Lin Jianghe kayak gini lama-lama bakal ngerogoti harta keluarga? Xiaoru, apa yang kukatakan juga nggak salah. Kondisi paman seperti ini sama sekali nggak perlu diobati. Nanti akhirnya rugi orang dan uang. Ini ayahku, kok kamu bisa ngomong sekasar itu? Aku kasar? Waktu kutanya kamu juga setuju kok. Lagi pula urusan kayak gini kan urusan keluarga sendiri. Lain kali aku datang lagi, ya. Hilang, semuanya hilang. Jiang He, sekarang cuma bisa andelin kamu. Kamu bayarin dulu biaya rumah sakitnya ya. Bu, aku nggak bisa langsung keluarin uang sebanyak itu. Kita kan masih punya tabungan bersama. Serahkan kartunya. Isinya cuma 50.000. Ini tabungan terakhirku. 50.000? Masa sih? Gajimu per bulan saja 50.000. Bonus akhir tahun 100.000. Di kartu setidaknya harusnya ada 200.000. Jiang He, apa kau tidak mau keluar uang ini? Ibu, ingat 3 bulan lalu Xiaoru ngotong beli tas seharga 300.000 itu? Terus kenapa tas itu model terbaru? 300.000 sudah murah. Lalu tahun lalu dia mau ganti mobil, DP-nya 200.000. Tahun sebelumnya dia nekat investasi proyek Zhao Xiaoli, rugi 300.000 habis. Semua ini kok aku tidak tahu. Belum lagi, setiap bulan kasih orang tua 5.000 biaya hidup, kasih adik Xiaoru bantuan 3.000, semua dari kartu ini. Kau bohong. Pasti masih ada uang. Kau cuma tak mau tolong ayahku. 50.000 ini sengaja kusimpan buat bayar periode berikutnya, biaya perawatan properti dan asuransi mobil. Mau, ambil. Tidak, aku simpan lagi. Ternyata kau yang menghabiskan semua uang keluarga. Ibu, dia bohong. Pasti dia punya uang saku diam-diam. Perlu kubuatkan catatan bank 5 tahun. Mau kau lihat? Sialan, benar-benar sialan. Tapi 50.000 ini tidak cukup. Jiang He, bisakah kau pinjam dulu? Ibu, orang tuaku demi beli rumah ini sudah ludes, semua tabungan. Mereka sungguh tak mampu lagi. Kamu perempuan boros. Tiap hari cuma boros. Kalau tidak, sampai uang darurat tak ada. Ibu, aku tahu salah, maaf. Semua salahku. Jadi ambil dulu uang ini, kita bayar sebagian. Tunggu, kamu belum buat surat perjanjian pinjaman. Kami suami istri. Sejak kamu robek sertifikat properti saat itu, kami sudah bukan pasangan. Jiang He, kami adalah satu keluarga. Saudara kandung hitung harus jelas 50.000 ini, tabungan terakhirku. Harus buat surat perjanjian? Harus sekejam ini. Tulis jelas jumlah pinjaman tanggal pelunasan bunga sesuai bank suku bunga dasar. Ayahku masih resusitasi, kamu malah suruh buat surat pinjam. Kamu masih manusia. Dibanding yang tak menolong, saya rasa saya masih baik. Saya tidak tanda tangan. Saya mengerti. Semua ini kamu rancang. Kamu sudah lama ingin buang kami sebagai keluarga, kan? Jiang He, saya tak didik anak baik. Jiang He, kamu tak boleh tak menolong. Dia ingin cerai, sertifikat sudah robek. Saya tak bisa bantu. Bukankah kalian belum cerai? Selama belum cerai, harus bayar uang ini? Ibu, Benar. Secara hukum kami suami istri, uang ini harus kamu bayar. baik, sekarang aku telepon pengacara untuk urus perceraian. Dengan begitu, aku tak perlu bayar. Tidak boleh cerai. Di saat seperti ini, bagaimana bisa bercerai? Mimpi indah kau. Tidak, aku tak mau cerai. Lin Jianghe, kau ini tak punya hati. Ayahku sakit, langsung mau cerai. Kau tak manusiawi. Ini semua adalah ucapanmu padaku. Apa kau sudah lupa? Kau lupa bagaimana kau memaki ayahku, orang tua ini? Kenapa belum mati? Nyawa dipertaruhkan. Sesaat ini, siapa yang bisa meminjamkan 200.000 kalau terlambat resusitasi? 200.000, menurutku, beban ayahmu ini sudah seharusnya mati. Kalau kau tak mau, jadi kita jalani proses hukum. Lagi pula, yang robek sertifikat properti dan tak mau selamatkan ayah adalah kamu, bukan aku. Jiang He, ibuku mohon, selamatkan ayahmu, bisa? Ibu, terakhir ku sebut Anda ibu. 50.000 ku bayar, tak ada lebih.
50.000. 50.000 cukup untuk apa? Kau sangat berharap ayahku mati. Lalu saat kau robek sertifikat itu, tak pernah pikirkan ayahmu mati. Kau tak jelaskan siapa yang sakit. Apa tak jelas? Kau hanya dengar kata Zhao Shaoli. Aku di parkiran berulang kali beritahu kamu yang di rumah sakit adalah ayahmu. Kau dengar? Kau percaya? Aku karena kau terlalu marah. Dan Shaoli benar, kau tipu aku. Buat aku lengah. Aku tipu kamu, aku gunakan nyawa ayahmu untuk tipu kamu. Zhang Ru, kata ini kau ucapkan. Semua salahmu. Kalau kau panik, kenapa tak berlutut? Kenapa tak jelaskan dengan jelas? Zhang Ru, oh Zhang Ru, kita menikah lama. Hari ini baru kusadari siapa kamu sebenarnya. Cerai. Harus cerai. Ada keluarga? Operasi pasien ini tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dilakukan. Biaya pengobatan kalian sudah terkumpul sekitar 200.000. Dokter, tolong. Bisa tidak operasi dilakukan dulu? Uang pasti akan kami kumpulkan. Meski kami bisa melakukan operasi, tapi jika uang belum lengkap, beberapa obat tidak bisa digunakan. Operasi pun jadi percuma. Iya. Dialah yang tak mau bayar. Minta uang, mintalah padanya. Dokter. Aku cuma punya 50.000. Lalu 150.000 sisanya? Siapa yang tanggung? Zhang He, aku salah. Barusan aku khilaf. Atas dasar hubungan suami istri, tolong pikirkan lagi caranya. Kamu yang pinjam. Cari pinjam ke saudaramu. Aku mohon padamu. Pinjam. Zhang Ru. Kamu tahu sendiri, aku tidak punya saudara. Tapi kamu punya saudara, Zhang Ru. Kamu bisa cari, pinjam ke saudaramu. Aku, Oh iya. Aku lupa. Kamu sudah bubarkan grup saudaramu, semuanya. Untuk sementara tidak bisa hubungi banyak saudara, kan? bukan aku. Zhang He, aku mohon padamu. Dia ayahku. Jangan biarkan dia mati. Sekarang tahu itu ayahmu? Saat kau robek sertifikat properti, kau bilang itu jaminanmu sendiri. Saat menelepon ibumu dan pakai loudspeaker, kau bilang, itu semua rencana bohong kita. Sudah kukatakan berulang kali, yang di rumah sakit itu ayahmu. Kau percaya? Aku percaya. Sekarang aku percaya. Aku bukan manusia. Pukul atau makilah aku. Tolong selamatkan ayahku. Zhang He, ibu juga mohon padamu. Bu, bukan aku tidak mau menolong 50.000 ini. Benar-benar tabungan terakhirku. Kalau mau ambil saja. Kalau tidak, aku langsung pergi. 50.000 tidak cukup. Keluarga pasien, segera putuskan. Kalau benar tak bisa terkumpul, benar-benar tak akan keburu. Tidak, jangan. Lin Zhang He, jual darahmu, jual ginjalmu, curi atau rampok. Kau harus dapatkan 150.000 untukku. Zhang Ru, kau selalu begini. Tanggung jawabmu sendiri. Kau lempar ke orang lain. Keluarga pasien segera urus kepulangan. Ayah, tidak boleh pulang. Kalian tidak boleh begini. Pak Zhang, Lin Zhang He, lihat. Lihat ayahku. Kalau dia mati, semua salahmu. Semua salahmu. 50.000 ini passwordnya tanggal lahirmu. Mulai sekarang kita sudah selesai. Lin Zhang He, kembali. Jangan pergi. Bajingan. Ayah, aku salah. Bangunlah. Lihat aku. Lihat Ru. Aku yang tak manusiawi, aku yang merobek sertifikat rumah, aku yang dengar kata Zhao Shaoli, aku yang tak angkat telepon, aku yang celakakan ayah. Kenapa bisa begini? Seharusnya tidak. Ayah di sana. Kabar ayah? Ayah, sudah maafkan aku? Ibu, aku yang jaga kami baik-baik saja. Ibu? Kenapa keluar? Ru, obatnya kayaknya habis. Nanti aku belikan lagi. Kalau sakit jangan keluyuran, kena angin, bisa tambah parah.
Kamu lagi kasih dupa untuk ayah. Foto almarhum ayah. Belum aku bersihkan, kamu istirahat dulu. Baik. Ibu? Ibu kenapa ibu? Ibu jangan nakut-nakuti ambulans. Halo ambulans, cepat selamatkan ibuku. Anda keluarga Li Wengshu? Ya, saya dokter, bagaimana ibu saya? Pasien kanker paru stadium akhir dengan infeksi berat. Sekarang terjadi gagal napas akut, kondisi kritis. Perlu operasi segera? Kanker paru stadium akhir. Tak mungkin, dokter, ibu saya cuma batuk sedikit. Masa kanker paru? Kalian mungkin salah lihat? Berdasarkan hasil pemeriksaan, sel kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan tulang. Keadaannya sangat kritis. Sekarang perlu segera menggunakan obat target untuk pengobatan. Setelah itu masih perlu operasi. Kamu bayar uang muka dulu. Biaya awal 150.000. 150.000? Mana aku cari uang sebanyak itu? Jang He! Aku telepon Lin Jang He! Jangan cari dia. Dia malah senang kalau keluarga kami musnah. Cuma akan ditertawakan. Dia pasti tak mau bayar. Betul, Shaoli. Halo, Shaoli? Ibuku hampir tidak tertolong. Butuh biaya operasi 150.000. Bagaimana ini? Tenang, Xiaoru. Kamu di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Masalah uang, kita cari jalan bersama. Iya. Sudah kuduga. Shaoli pergi waktu itu, pasti ada kesulitannya. Di saat genting, hanya Shaoli yang bisa diandalkan. Xiaoru, bagaimana kondisi tante? Sedang resusitasi. Butuh 150.000. Aku cuma punya beberapa puluh ribu. Jauh dari cukup. Xiaoru, jangan panik. Sudah hubungi Lin Jang He? Kalian sekarang masih dalam masa tenggang perceraian. Artinya, kalian masih suami istri. Mertua sakit, dia pasti harus bayar. Aku tidak mau. Dialah yang membunuh ayahku. Kalau dia tahu untuk obati ibuku, dia pasti nggak kasih sepeser pun. Xiaoru, kamu bodoh. Sekarang bukan waktunya ngambek. Masa kamu nggak mau selamatkan ibumu? Mau. Ya minta uang ke Lin Jang He. Dia masih suamimu. Dia wajib bayar. Bisa? Bagaimana kalau dia nggak mau? Dasar bego. Kalau dia nggak kasih, ancam dia. Bilang, kalau dia nggak langsung bawa uang, kamu bakal bunuh diri. Lihat dia takut nggak? Iya, kamu benar. Dia nggak boleh acuh. Kalau dia benar-benar nggak peduli, aku bakal mati di depannya. Biar dia seumur hidup dihantui rasa bersalah. Zhang Ru, kamu mau apa lagi? Lin Jang He. Ibuku di rumah sakit butuh resusitasi kanker paru-paru stadium akhir. Butuh biaya operasi 150.000. Kamu sekarang juga langsung bawa uangnya. Kita lagi proses cerai dan kondisi keuanganku kamu tahu. Aku nggak punya 150.000 uang tunai. Aku nggak peduli, harus dikasih. Secara hukum, kamu masih suamiku. Kalau kamu nggak peduli ibuku, aku Mati. bakal lompat dari atap rumah sakit. Aku mau bikin kamu tiap malam nggak bisa tidur. Aku mau bebankan kamu dengan cap pembunuh mantan istri Lin Jang He. Aku janjikan. Betul. Sudah diputuskan. Lihat dia takut atau tidak. Zhang Ru, kamu masih mau cari gara-gara? Sudah kubilang aku tak punya uang. Kau suruh aku ke sana pun percuma. Katakan kau datang atau tidak, aku sekarang ada di atap rumah sakit. Kalau kau tidak datang, aku langsung lompat. Aku segera ke sana. Bagaimana? Dia datang? Dia bilang dia langsung datang. Kalau begitu kita tunggu dia. Ke sini. Nanti uang ini harus dia berikan. Zhang Ru, kau mau apa lagi? Bukannya kau bilang di atap? Aku mau apa? Aku mau kau selamatkan ibuku.
Uangnya 150.000. Cepat keluarkan. Lin Jianghe, akhirnya kau datang. Xiaoru sudah kalap. Tante masih menunggu uang di dalam untuk nyawanya. Kalian kan suami istri. Bantuan ini tak boleh kau tolak. Zhao Xiaoli, kau lagi. Berani juga kau datang? Kalau bukan kau, aku dan Zhang Ru takkan bercerai. Ayah Zhang Ru juga takkan mati. Lin Jianghe, jangan salahkan aku. Aku juga hanya ingin yang terbaik untuk Xiaoru. Lin Jianghe. Kenapa menyebut Xiaoli? Kalau kau berani, hadapi aku. Kau tetap bodoh seperti dulu. Kau lupa waktu itu. Kamu minjam uang dari Zhao Xiaoli. Dia langsung berbalik lalu pergi. Dia pasti ada alasan kuat. Zhang Ru, yang lain tak usah dibahas. Kamu bohong padaku, bilang mau bunuh diri. Guna apa? Beberapa hari lalu, aku hubungi kamu untuk urus cerai. Kamu beralasan bilang sedang urus pemakaman ayahmu, sedang sedih, terus menunda. Sekarang butuh uang, baru mau manfaatkan hubungan ini. Lin Jianghe, bagaimana caramu bicara? Itu ayahku. Dia baru meninggal. Aku tak boleh sedih? Baik. Kalau begitu besok, ikut aku untuk urus perceraian. Lin Jianghe, kamu masih punya hati tidak? Ibuku sekarat. Kamu malah bicara cerai? Kasih uang, keluarkan uangmu sekarang. Sudah kubilang, aku benar-benar tak punya uang. Tak mungkin. Gajimu sebulan 50.000. Aku tak percaya kau tak punya tabungan. Kamu pasti masih punya uang. Begini saja. Aku pinjam darimu. Ya, Lin Jianghe. Aku pinjam uang darimu. Aku bisa buat surat hutang. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan ibuku. Dia tak bisa menunggu. Pinjam uang? Zhang Ru, pakai apa kau bayar? Kerjamu tak stabil. Boros lagi. Tak mungkin menabung. Yang lebih penting, ayahku juga butuh operasi. Uang ini untuk nyawa ayah. Aku tak bisa seperti dulu, menolong ayah orang lain, nyaris kehilangan segalanya. Akhirnya, dituduh tak berperasaan. Ayahmu juga perlu operasi? Ini kebetulan sekali. Zhao Xiaoli, apa maksudmu? Aku cuma berpendapat. Kelihatannya kondisi bibimu lebih genting dari ayahmu. Operasi paman, tak bisakah ditunda? Tunggu Ru pulih, dia pasti akan kembalikan uangmu. Kau bicara mudah. Nyawa ibumu bernilai, nyawa ayahku tidak. Mengapa ayah harus menunggu? Hari ini, tak sepeser pun kuberi. Jianghe, demi ikatan kita. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku dulu. Aku janji setelah ibu sembuh, aku segera cerai denganmu. Uang itu pasti ku kembalikan. Pernahkah kau pikir, jika kuberikan padamu, ayahku bagaimana? Aku tak peduli. Aku harus selamatkan ibuku. Zhang Ru, kamu gila. Beri, tak tahu malu. Beri. Aku tak peduli malu. Aku hanya mau ibu hidup. Beri uangnya. Kau sungguh gila. Xiaoru, jangan begini. Tenanglah. Begitu tas saya kosong, mau rampas pun percuma. Lin Jianghe, kok teganya kau begini? Kau tega membiarkanku mati? Xiaoru, tenang dulu. Tante sedang diresusitasi, bukannya buang-buang waktu? Pergi. Xiaoru, kau baik-baik saja? Zhang Ru, jangan telepon aku lagi setelah ini. Lin Jianghe, kau berhenti. Selesai. Sekarang semuanya berakhir. Xiaoru, makanlah sedikit. Kalau tubuhmu sampai runtuh, siapa yang rawat tante? Makan? Bagaimana aku bisa makan? Sejak ayahku pergi, aku hanya ingin merawat ibuku. Tapi sekarang ibu terbaring di sini menunggu ajal. Aku tak punya daya sama sekali. Lin Jianghe, teganya dia. Iya, siapa sangka Lin Jianghe ternyata orang yang kejam dan tak berperasaan. Kalian kan pernah suami istri. Dulu tante begitu baik padanya. Dia tega tak menolong. Bahkan lebih buruk dari binatang. Dia sengaja. Dia membenciku. Dia ingin seluruh keluargaku mati semua. Siapa yang tak tahu ayahnya si brengsek sering sakit. Dulu tak pernah ada masalah. Kenapa harus sekarang perlu operasi?
Dia cuma tak mau keluarkan uang. Xiaoru, jangan terlalu sedih. Mungkin masih ada harapan. Paling-paling aku cari pinjaman. Aku yang bayar biaya operasi ibumu. Xiaoli, aku tahu kau tak akan tinggalkan aku. Hanya kau yang mau bantu aku. Xiaonu, kurasa kita tetap harus berusaha dari Lin Jianghe. Maksudmu? Aku ingat, setelah kalian bertengkar hebat dulu, Lin Jianghe sepertinya pindah dari rumahmu. Betul. Tapi sertifikat propertiku butuh setengah bulan lagi, baru selesai. Saat ini, aku sama sekali tak bisa gadaikan rumah. Bukan soal gadaikan rumah. Aku ingat kau bilang dulu, Lin Jianghe punya brankas. Isinya barang berharganya. Menurutmu, apa dia menyimpan uang, kartu bank, atau semacamnya di dalamnya juga? Brankas? Brankasnya bisa ada barang berharga apa? Semuanya cuma barang-barang yang dipungut sembarangan. Sudah kuperiksa, sama sekali tak berharga. Barang rongsokan? Masa sih? Dulu aku lihat dia sangat jaga barang itu. Kadang-kadang, diam-diam menyembunyikan sesuatu di dalam. Penuh rahasia. Kau yakin tak ada barang lain di dalam? Sudah kubilang tidak ada ya, tidak ada. Dia benar-benar seorang gila kerja. Biasanya, cuma taruh sampah di dalamnya. Mana ada barang bagus? Xiaoru, maaf ya. Aku lagi panik, coba-coba aja. Cuma mikir sembarangan. Intinya sih, lebih baik waspada daripada menyesal. Maaf ya, Xiaoli. Aku nggak sengaja marahin kamu. Kalau kamu mau lihat, ya silakan pergi. Apa? Beneran? Boleh aku lihat? Xiaoli, kenapa kamu heboh banget? Iya kah? Aku cuma terlalu khawatir sama tante. Bagaimana kalau aku nemuin sesuatu, tante bisa selamat kan? Oh, gitu. Xiaoli, kamu memang baik banget. Kata sandi kami adalah member to you 546. Ini tanggal pernikahan aku dengan Lin Jianghe. Dia selalu ingat angka ini. Kata sandi berangkasnya juga ini. Oh, gitu rupanya. Artinya, kata sandi kartu bank Lin Jianghe juga ini? Xiaoli, kamu ngomong apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Xiaoru, aku mau lihat sekarang. Sekalian bantu kamu dan tante ambilin baju. Kamu di sini aja, temani tante dengan tenang. Serahkan semuanya padaku. Hati-hati di jalan ya. Tenang aja. Uangmu sebentar lagi jadi milikku. Zhang Ru, kamu benar-benar sahabatku. Bodohnya menyedihkan. Tas kosmetik, perhiasan aku datang. Barang bagus seperti ini. Sayang sekali dipakai kamu. Mulai sekarang, semua milikku. Iya, ini dia. Dulu aku sering kasih isyarat berkali-kali. Kamu nggak mau pinjamin. Sekarang, ini jadi milikku. Karena dulu kamu sombong di hadapanku. Karena kamu merasa punya suami hebat lalu jumawa. Sekarang, ibumu mau mati, suamimu kabur. Barang-barang ini semua jadi milikku. Ya, hampir lupa, ini juga ada. Ayo, biar aku lihat isinya ada barang bagus apa. Uang tunai atau emas batangan? Apa? Cuma sampah. Lin Jianghe, gila ya, masukin sampah ke dalam brankas? Kukira ada uang atau emas.
Oh, kartu bank. Hampir lupa sama kamu. Kaya banget. 1, 2, 3, 100.000. Zhang Ru, kartu di tas kerjaku. Apa kamu yang ambil? Kamu gila apa? Kartu apa? Aku nggak lihat kartu jelekmu. Masih pura-pura. 100.000 yuan di kartuku. Itu uang untuk operasi ayahku. Barusan bank kirim SMS uangnya ditransfer orang. Baru setengah jam lalu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bagus, Lin Jianghe. Ternyata kamu punya uang simpanan. Kamu jelas punya uang. Kenapa nggak dikeluarin untuk selamatkan ibuku? Apa kamu mau cuma berdiri melihat ibuku mati? Itu uang buat operasi ayahku. Lagi pula, sekarang waktunya bicara ini. Kartuku hilang, uangnya juga ditransfer. Apa kamu yang curi? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Lin Jianghe, kamu sengaja cari gara-gara. Kamu tebal muka sekali. Ayahku masih tunggu operasi. Zhang Ru, apapun caranya, 100.000 yuan ini harus kamu kembalikan. Kenapa harus aku? Terus, ibuku lagi diresusitasi. Kalau aku punya uang, pasti sudah kuberi. Kamu kan punya uang, Zhang Ru. Tiap tahun kamu habiskan puluhan ribu yuan untuk beli tas. Sekarang jual saja semua tasmu, langsung bisa kumpulkan 100.000 yuan. Berdasarkan apa kamu jual tasku? Lin Jianghe, semua ini barang-barangku. Ini jaminanku. Jangan harap kau sentuh barang-barang ini. Jaminan? Zhang Ru, ibumu masih terbaring di sini, menunggu untuk diselamatkan. Ayahku juga butuh uang untuk operasi. Apa kau mau mereka berakhir seperti ayahmu? Ayahku. Aku yang bunuh ayahku. Aku tak boleh bunuh ibuku juga. Ya, jual tas. Tas-tasku bisa dijual. Kau sudah paham? Kalau begitu, ayo pergi. Pulang sekarang. Ayahku tak bisa menunggu. Ibumu juga tak bisa menunggu. Tasku ada di ruang ganti, yang edisi terbatas itu. Bisa ditukar banyak uang. Ada apa ini? Di mana tasku? Di mana perhiasanku? Zhang Ru, apa yang terjadi? Apa kau sudah pindahkan barang-barang ini lebih dulu? Sekejam itu kau? Bukan aku. Benar bukan aku. Shaoli. Zhao Shaoli. Dia tanya kata San di rumahku. Dia bilang, dia cuma mau lihat-lihat. Zhao Shaoli. Zhao Shaoli lagi. Dia sahabatmu. Tanpa isyarat darimu, maukah dia sentuh barang-barang ini? Pasti kau. Kau tak mau sentuh barang berhargamu. Takut aku paksa kau. Jadi suruh dia ambil semuanya. Betul kan? Kau putuskan jalan hidup ayahku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Dia tipu aku. Dia tipu aku. Jiang He, kau percaya aku ya? Ya, kartu bank. Pasti dia yang ambil kartu bank. Dia yang transfer uang 100.000 itu. Bohong, lanjutkan bohongmu, Zhang Ru, ku beritahu. Kalau ayahku ada apa-apa seumur hidupku, aku tak akan memaafkanmu, kau pembunuh. Termasuk bagian ibumu. Juga kau yang sebabkan. Aku tidak bohong. Benar Zhao Shaoli. Dia cincin emas. Bagus Lin Jianghe. Ternyata kau juga tidak jujur. Bahkan benar menyimpan uang. Ini cincin emas palsu yang kuberikan kepada Lin Jianghe. Dia malah menyimpannya. Lin Jianghe. Untuk apa ini? Barang rongsokan ini? Berapa harganya? Kenapa tidak dibuang? Kenapa?
Ternyata dia sangat mencintaiku. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Ibuku adalah keluarga terakhirku di dunia. Kumohon, tolong selamatkan dia. Maaf, kami sudah berusaha maksimal pasien karena terlambat mendapatkan waktu penyelamatan terbaik. Sel kanker menyebar. Kami sungguh tidak mampu. Mohon ikhlas. Jadi, karena uang tidak dibayar tepat waktu, Itu salah satu alasannya. Kalau saat itu pasien bisa diobati dan dioperasi tepat waktu, peluang bertahan hidup pasti lebih besar. aku yang bunuh ibuku. Aku yang sebabkan ibu meninggal. Semua karena aku. Siapa? Kau Zhao Xiaoli, Bukan kau salah orang. jahat. Memang kau. Bahkan jadi abu sekalipun, aku tetap kenal kau. Kau yang bunuh ibuku. Xiaorut, tenang dulu. Aku punya alasan. Alasan apa? Kau yang curi tasku, perhiasanku, dan kartu bank Lin Jianghe. Kau tahu tidak? Di dalamnya, itu uang nyawa ibu. Uang untuk nyawa ibuku. Xiaorut, adikku utang rentenir. Mereka ancam potong tangannya. Aku tak ada pilihan. Cuma mau pinjam sementara. Rencananya akan ku kembalikan nanti. Percayalah, aku bersumpah. Kita teman lama. Mana mungkin aku sakiti kau? Pinjam sementara? Zhao Xiaoli, kau pikir aku masih anak kecil? Tangan adikmu penting. Apakah nyawa ibuku tak penting? Kau obrak-abrik rumahku. Bahkan, kosmetikku kau ambil. Bagaimana? Ini bisa dijual? Aku cuma bantu. Simpan dulu, takut Lin Jianghe ambil. Ini untukmu. Untukku? Kalau begitu, katakan apa yang terjadi dengan wajahmu? Aku cuma alergi, makanya aku datang ke rumah sakit. Alergi? Zhao Xiaoli, kita sudah berteman bertahun-tahun. Aku tak sangka kau bisa berbohong. Itu jelas wajahmu gagal operasi plastik. Wajahmu ini karma. Kau ambil uang untuk nyawa ibuku untuk operasi plastik, tapi operasinya gagal. Jadinya begini. Diam. Ini cuma masa pemulihan sementara. Sementara? Menurutku, bukan sementara. Ini permanen. Ini karma karena kau mencuri uang nyawa ibuku. Zhang Ru, pahami dulu. Ini bukan aku yang mencuri. Kau sendiri yang bodoh. Kata sandinya kan kau sendiri yang beritahu aku. Barang-barang itu juga kau yang suruh aku ambil. Itu karena aku percaya padamu. Aku anggap kau sahabat terbaik. Kau yang mengkhianati kepercayaanku. Kau cuma mesin ATM-ku. Saat kau boros beli tas-tas itu, aku sudah lama menginginkannya. Jadi, kau sudah merencanakan ini? Merencanakan, ibumu tiba-tiba sakit memberiku kesempatan. Kalau ibumu tidak sekarat, mana mungkin aku bisa cepat dapat uangnya? Kau jahat. Dia ibuku. Bukankah bagus ibumu mati? Jadi kamu takkan dibebaninya lagi. Aku membantumu. Membantuku? Ya, ini salahmu sendiri. Siapa suruh kamu pamer soal kebahagiaanmu, soal suami yang mencintaimu? Aku sudah lama jijik padamu. Aku tidak pamer. Maksudku, aku benci Lin Jianghe. Kamu memang pamer. Sekarang semua tahu Lin Jianghe cintaimu. Tapi sekarang bagus, orang tuamu sudah tiada. Suami yang paling cintaimu pun kabur. Uangmu juga hilang. Tidak, aku punya uang. Kamulah yang curi uangku. Uang itu harusnya milikku. Akulah orang kaya. Kaya lalu apa? Lihat wajahmu yang mengerikan. Siapa tak jijik? Kamu masih bisa kuperbaiki. Perbaiki? Wajahmu sudah rusak. Seperti hati nuranimu. Takkan bisa diperbaiki. Jangan sok suci. Siapa lebih tak berhati nurani? Kamu pakai uang jerih payah Lin Jianghe? Masa berani keluh ayahnya boros? Takkan kamu pikir dia seboros kamu? Kamu mengada-ada. Mengada-ada? Lalu kenapa kamu robek sertifikat properti? Karena kamu meremehkan ayah Lin Jianghe yang boros. Tapi kamu tak tahu,
Yang sakit sebenarnya ayahmu. Karena egoismu, ayahmu tewas. Tidak, bukan begitu. Memang begitu, ibumu juga kau bunuh. Kalau bukan karena kamu, tak rela tas-tasmu, dia takkan mati. Diam kau. Aku tetap bicara, kamulah pembunuh orang tuamu. Aku paling cuma membantu. Gila kau. Aku mau laporkan polisi. Aku mau kau di penjara. Aku sarankan kau pikir matang, kata Sandi. Kau berikan sendiri padaku. Uangnya, juga kau suruh aku ambil. Coba katakan, siapa yang mereka percaya? Dulu aku buta. Sampai berteman denganmu. Sekarang kau sadar, sudah terlambat. Orang tuamu sudah mati. Zhao Shaoli, kau akan mati mengenaskan. Aku bunuh kau. Ah! Ini bagaimana? Dia sudah mati. Apa? Mati? Bukan aku, bukan aku. Bukan aku yang bunuh. Ini kecelakaan. Ini kecelakaan. Bukan aku. Kenapa aku? Bukan aku. Benar bukan aku.